Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita bahas beberapa waktu yang lalu berkenaan dengan hak-hak yang sesuai oleh fitrah dan ditetapkan oleh syariat. Kita itu punya fitrah. Fitrah kita mesti ingin beribadah kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menanggung semua kebutuhan kita. Fitrah kita mesti kita ingin yaitu beriman, mengikuti sunnah beliau, karena beliau diperintah Allah Ta'ala untuk yaitu membimbing kita. Itulah kita wajibnya bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fitrah kita juga bagaimana kita menjadi orang yang sifatnya mempunyai hak, yaitu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Fitrah kita bagaimana kita bisa mendidik atau memenuhi hak-hak anak. Fitrah kita bagaimana kita berbuat baik kepada kerabat, karena kerabat itu orang yang dekat dengan kita, bapak, ibu, anak, dan juga saudara. Fitrah kita bagaimana kita menjadi orang yang sifatnya memenuhi hak suami dan juga hak istri, karena itu orang yang paling banyak bergaul dengan kita. Fitrah kita bagaimana kita bisa mentaati pemimpin yang sah, karena keamanan suatu negeri tergantung kepada kebaikan pemimpinnya dan kebaikan rakyat pula. Fitrah kita bagaimana kita bisa memenuhi hak yaitu tetangga. Fitrah kita bagaimana kita bisa memenuhi hak orang muslim secara umum. Yang terakhir bagaimana kita muamalah dengan orang kafir. Yang belum dibahas kira-kira apa ini? Orang kafir. Baik. Berarti ini bagian yang terakhir, tidak mengapa kita baca, nanti kita lanjutkan mengulang yang lain, tidak mengapa. Bismillah. Hak yang wajib kita penuhi sebagai orang muslim, bagaimana kita bermuamalah kepada orang kafir, bagaimana kita berbuat baik kepada orang kafir, bukan taat kepada orang kafir. Karena Allah menjadikan manusia itu dua macam. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Itu surat At-Taghabun. Dialah yang menciptakan kita, maka Allah Ta'ala menjadikan sebagiannya manusia di kufur, sebagian menjadikannya muslim, supaya orang yang muslim bisa mendakwai orang kafir, supaya orang kafir menjadi orang yang muslim. Gimana, betul ya? Pembahasan di sini apa? Yang lain? Kitab saya catatan dulu berbeda dengan ini. Supaya kita terpenuhi. Hak apa dulu yang kita? Kalau hak dulu walidain sudah, anak sudah itu. Tidak tahu kerabat, dan hak suami istri dulu karena hak sama muslim. Dan di sini nomor 9 yang dulu tidak apa-apa, yang penting hak orang muslim secara umum ya. Baik, kita akan memulai al-haqqut tasi', hak yang nomor 9 di tempat saya, hukukul muslimina umuman. Hak orang muslim secara umum.
Oh betul, ini ada keterangannya. Ya di Pamekasan kemudian Sumeneb. Hak orang muslim secara umum. Orang muslim adalah orang yang bersyahadat la ilaha illallah dan juga bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang muslim adalah orang yang sifatnya dicintai oleh Allah Ta'ala, karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin bersaudara. Jadi kita orang muslim punya kewajiban kepada saudara kita secara umum. Dan tidak ada manusia yang membuat ikatan yang paling kuat di permukaan dunia ini kecuali orang muslim. Bahkan mayoritas di dunia ini banyak orang muslim. Karena Islam adalah wahyu Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala hanya Islam. Karena Islam itu wahyu Allah, bicaranya Allah. Baik, kita lanjutkan. Wa hadhil huquq, kewajiban-kewajiban kaum muslimin ini kasiratun jiddan, banyak sekali. Dan kita melaksanakan kewajiban yang banyak sekali ini, kita dapat apa dari Allah? Pahala. Dengan kita mengamalkan yang wajib, Allah Ta'ala menghapus dosa kita. Karena kalau kita sholat, berarti yang selain sholat kita tinggalkan. Kalau kita menuntut ilmu, selain ilmu yang diperintahkan Allah Ta'ala kita tinggalkan. Inilah hak orang muslim secara umum. Faminha, di antara hak-hak kewajiban kita kepada saudara kita kaum muslimin, ma sabata fis sahih, yang tersebut dalam hadis yang sahih. Hadis itu adalah bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal beliau, ketetapan beliau ketika menjumpai sahabatnya beramal soleh, itu namanya hadis. Dan termasuk juga wahyu yang nomor 2. Wahyu pertama adalah Al-Quran. Kenapa harus ada hadis? Karena hadis ini penjelas Al-Quran. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar kamu wahai Nabi menjelaskan kepada manusia Al-Quran yang turun kepada mereka. Ini pentingnya kita wajib menuntut ilmu Al-Quran. Untuk mengetahui makna yang sebenarnya Al-Quran, kita wajib membaca hadis, keterangan hadis. Selanjutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak orang muslim terhadap orang muslim 6. Ya, hak itu kewajiban yang harus kita penuhi. Dan ini adalah kebaikan orang muslim terhadap orang muslim. Tidak ada hak orang kafir terhadap orang kafir. Karena Islam adalah istislam, menyerah diri kepada Allah. Dan tidak ada manusia yang paling baik di permukaan dunia yang tenang hidupnya kecuali orang muslim yang mau mengamalkan ilmu Allah, mengamalkan pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang pula kita lebih mencintai kawan kita yang muslim ketika kita menjumpai keluarga kita yang kurang Islamnya. Nah, itulah kenikmatan Islam. Karena ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Pertama, hak orang muslim terhadap orang muslim yang 6 ini. Pertama, idza laqitahu, kalau kita jumpa orang muslim, fasallim alaihi, sampaikan salam. Dan ini kebaikan orang muslim. Kita jumpa orang dengan orang bukan selamat pagi, tidak, salam. Tapi kalau kita tahu itu, kita tahu ciri-cirinya dia muslim, walaupun kita tidak kenal, assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Tapi kalau orang kafir menyalami kita assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Kalau assalamualaikum, matilah kamu, waalaikum, jawabnya kembali diri. Ini hak orang muslim terhadap orang muslim. Jangan lupa kita bertemu mendoakan. Kalau kita senang didoakan, maka jawablah doa mereka ini. Baik itu kepada istri kita, anak kita, masuk rumah, assalamualaikum, walaupun tidak ada orang. Karena kita menyalami penghuni yang ada di rumah, termasuk pula menyalami malaikat. Ini perlu
kita sebarkan. Bahkan sahabat Ibnu Abbas itu pergi ke pasar dalam rangka menyebarkan salam. Pergi ke pasar dalam rangka menyebarkan salam. Ketemu saudara kita, assalamualaikum. Mungkin mereka tidak paham, tapi kita mendahului. Ketika mereka tidak tahu, ya Pak, tidak mengapa. Yang penting kita mendoakan mereka supaya selamat. Kalau kita berdoa dia supaya selamat, Allah akan menjadikan keselamatan diri kita karena kita menyalami mereka. Ini pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Dan apabila kita berjumpa dengan anak, kita menjadi orang tua, maka anak hendaknya menyampaikan salam. Kalau anak tidak menyampaikan salam, orang tua yang menyalami. Nah, kalau ada orang duduk kita berjalan, kita menyampaikan orang yang duduk ini assalamualaikum. Kalau dia menjawab alhamdulillah, kita jawab waalaikumsalam. Kalau kita salam dia tidak menjawab, mungkin dia tidak tahu. Ini penyebaran salam manfaatnya yaitu melapangkan dada. Karena kalau orang disapa senang, bagaimana assalamualaikum, semoga kamu diselamatkan oleh Allah, senang sedia. Inilah sifat yang harus dimiliki oleh haknya orang muslim bertemu. Idza laqitahu fasallim alaihi. Terutama pada istri, pada suami, ya, kepada anak, kepada cucu, bahkan juga kita jumpai anak kecil yang diajari oleh orang tuanya salam sedia, assalamualaikum. Nah, mendidik anak kecil lebih utama karena dia belum dikuasai oleh hawa nafsu. Selanjutnya, wa idza ta'aka fa'ajibhu. Nah, ya. Apabila ada orang yang mengundang kamu, maka penuhi undangan itu. Namun tidak semuanya undangan wajib kita datangi. Ya, tetapi secara umum wa idza ta'aka, maknanya orang muslim kalau mengundang kamu maka penuhi undangan itu, termasuk undangan walimah. Ya, undangan walimah, undangan pernikahan dengan syarat di dalam pernikahan ini tidak ada kemaksiatan dan tidak ada kemungkaran, tidak ada kesyirikan atau yang lainnya, kita datangi. Tetapi kalau itu saudara kita mengundang kita dalam penampilan itu ada kemaksiatan, ada kemungkaran, kita hadir setelah selesai untuk menjalin persaudaraan kita, karena kita tidak boleh mendatangi walimah atau perkumpulan yang mengandung di situ kemaksiatan. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam urusan perbuatan dosa dan permusuhan. Tetapi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong dalam urusan kebaikan dan takwa, termasuk kita mengadakan taklim. Ini tolong-menolong paling bagus. Yang mana Allah mensifati orang mukmin, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dhin. Orang mukmin laki-laki dan perempuan itu saling kasih sayang. Kasih sayangnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, atau ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan yang baik, membendung kemungkaran. Ini sifat orang mukmin. Oleh karena itu kita berjumpa dengan siapapun, ketika tahu itu kemungkaran, kita nasihati dengan lembut. Karena Allah mensifati orang mukmin, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka-mereka ini menuju jalan Rabbmu dengan cara lembut. Kalau orang awam kita menegur, Pak, ini yang benar, tidak perlu kita berdebat. Tapi kalau orang itu punya ilmu, dia melanggar, wajib kita nasihati dengan dalil. Kemudian untuk yaitu orang-orang sifatnya dia memiliki kerancuan subhat, saya punya dalil ini, maka kita bantah dengan dalil yang lain, dengan cara bil hikmah, dengan cara yang lembut. Itu kebaikan kaum muslimin. Dan Islam itu tersebar karena dakwah. Bayangkan Allah Ta'ala menyuruh utusannya mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disuruh untuk mendakwahi. Yang asalnya kufur menjadi muslim karena dakwah. Inilah faedahnya kita berdakwah. Oleh karena orang yang khatib harus dilihat dulu, ini masyarakat ini kejelekannya apa, kekurangannya apa. Dengan itu kita kemas supaya
kumpulnya mereka di masjid dalam rangka hanya setengah jam atau 4 jam ini mendapatkan manfaat yang banyak. Inilah kebaikan orang muslim. Makanya Allah Ta'ala mensifati para sahabat, kuntum khaira ummah. Kamu jadi para sahabat paling banyak umat. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, pemerintah yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan juga membendung kemungkaran. Inilah prinsipnya kita kaum muslimin. Bagaimana diri kita bermanfaat untuk diri kita dengan dasar ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga dirimu. Kita disuruh berbuat baik dulu sebelum merintah orang. Wa ahlikum, dan juga selamatkan keluargamu dari api neraka. Ya, ini dakwah yang cukup bagus. Nasihat ya idza ta'aka fa'ajibhu. Kalau dia itu mengajak kamu atau mengundang kamu, maka penuhilah jika undangan ini tidak ada kemaksiatan. Yang nomor 3. Wa idzastansohaka fansohhu. Maka apabila ada orang minta nasihat kepadamu, nasihatilah. Nah, walaupun orang itu mungkin berbuat kezaliman kepada kita, minta nasihat, nasihati. Karena kalau kita beramal soleh, pahala itu untuk kita. Jadilah kita lapang dada dengan orang yang menzalimi kita. Karena suatu saat kita juga berbuat zalim, tapi tidak merasa kalau kita ini berbuat zalim, membentak atau mencaci atau tidak menghadap wajah kita dengan saudara kita yang menggembirakan, itu adalah perbuatan yang tidak bagus untuk diri kita. Tapi bagaimana kita muamalah menjadi contoh yang baik terhadap orang yang awam. Ya, wa idzastansohaka fansohu. Maka apabila ada orang minta nasihat kepadamu, terutama kaum muslimin, nasihati. Nasihati dengan lembut. Ya, jangan dibuat mereka marah dengan nasihat kita. Bahkan kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah, Allah Ta'ala menjadikan saudaraku minta nasihat. Sebagaimana aku dinasihati oleh Allah, ketika ada saudara minta nasihat pada saya akan menasihati dia. Tentunya dengan lapang dada. Karena satu saat yaitu membuat sakitnya orang dengan gaya bahasa yang tidak enak. Sampaikan yang bagus. Ini hak yang nomor 3. Kalau kita bertemu dengan saudara kita salam, ketika dia mengundang kita kebaikan kita datangi, ketika dia minta nasihat kita nasihati, bagaimana mungkin mereka akan berbuat jahat pada kita? Tidak mungkin. Karena kebaikan ini mereka fahami. Ini hak orang muslim terhadap orang muslim. Yang nomor 4, wa idza atisa. Jika ada saudara kita bersin, fahamidallah, lalu dia memuji, membaca alhamdulillah. Fasammithu, jawablah yarhamukallah, semoga Allah Ta'ala merahmati dirimu. Ini hak yang nomor 4. Ya. Hak yang pertama tadi apa tadi? Menyampaikan salam terhadap saudara kita. Kalau ada orang kafir menyampaikan salam, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, karena dia berbuat baik dulu pada kita. Tapi kalau mereka tidak menyampaikan salam, kita tidak perlu menyampaikan salam. Yang nomor 2 apa tadi? Mendatangi undangan saudara kita dengan syarat undangan ini tidak ada kemaksiatannya. Yang nomor 3 apa tadi? Meminta nasihat. Karena ad-dinu an-nasiha, beliau mensifati agama ini nasihat. Jadi kita masuk Islam itu mau dinasihati dan mau menasihati orang. Inilah kebaikan agama Islam. Makanya tidak ada agama yang menyebar di dunia kecuali agama Islam. Seluruh dunia mesti ada orang yang masuk Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus kepadamu wahai Nabi melainkan supaya menjadi sebab manusia di alam ini mendapatkan rahmat Allah dengan sebab dakwah. Itulah kita kaum muslimin, bagaimana kita bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk orang secara umum. Bayangkan orang itu masuk Islam karena ada dakwah, mengerti yang baik karena ada orang menasihati kebaikan. Jadi kita tidak boleh malu, tetapi dakwahnya harus lapang dada. Berkeinginan kita mohon kepada Allah, ya Allah berilah petunjuk si dia, saya akan menasihati dia. Jangan sampai nasihat itu muncul dari kedengkian. Termasuk juga para khatib yang lainnya.
Bagaimana kita menghadapi saudara kita yang datang di masjid, kita punya lapang dada. Bagaimana saya ini bisa bermanfaat untuk mereka. Tentu orang berkhutbah carikan ayat, carikan hadis. Karena apabila orang membantah ayat tidak bisa, ya Pak ini ayat Allah, ini hadis selesai. Tapi kalau dari pemikiran kita akan dibantah. Nah ini perlunya fa inna khairal hadisi kitabullah. Paling banyak bicara adalah ayat Allah. Wa khairal hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Yaitu wa idza atisah, apabila dia bersin. Dengan syarat fahamdallah, dia mengucapkan alhamdulillah. Fasammithu, doakan yarhamukallah. Yang didoakan dia yahdikumullah wa yuslih balakum. Baik semuanya, kita dengan orang muslim, dengan saudara kita, dengan orang yang mungkin kita yaitu benci, tapi ketika dia mengamalkan Islam, karena Islam rahmatan lil alamin. Fa idza marida, dan jika dia sakit fa'udhu, jenguklah. Ini kebaikan yang sesuai dengan fitrah. Orang ketika sakit dijenguk senang dia. Ya, ketika dia bersin didoakan oleh saudaranya, senang dia. Bukankah banyak orang awam datang pada orang punya ilmu, doakan saya, doakan saya. Dia tahu hubungannya dengan Allah, bahwa kita disuruh mendoakan mereka. Jadi wa idza marida, apabila dia sakit fa'udhu, maka jenguklah ketika kita mampu menjenguk. Tapi kalau saudara kita ini jauh, mau di Jakarta yang lainnya, dia yaitu memberitahu pada kita sakit, maka kita doakan. Nah, la ba'sa bi tahur, tidak mengapa, sehat insyaallah, sembuh insyaallah. Dengan itu mereka merasa senang, karena orang sakit dia ingin sehat. Dan ketika didoakan oleh saudaranya, senang dia. Yang asalnya benci menjadi senang. Dan inilah sunanul fitrah yang Allah Ta'ala, yang beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Selanjutnya, wa idza mata fattabahu aw fattabi'u. Apabila saudara kita meninggal dunia, maka rawatlah, kita mandikan. Ya wanita memandikan wanita, yang laki-laki memandikan laki-laki, kecuali yang meninggal dunia ini umpamanya si istrinya boleh memandikan suaminya, karena itu hak si dia. Terutama apabila ada auratnya yang lain atau cacat tidak diketahui oleh orang lain. Sebaiknya kalau meninggal dunia, si istri meninggal dunia, suami yang memandikan. Tidak mengapa, karena dia lebih berhak untuk mengurus istrinya daripada orang lain. Selanjutnya, fa fi hadzal hadis, nah, di dalam hadis ini bayanu iddati huquqi bainal muslimin. Fa fi hadzal hadis, dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam yaitu Muslim dan juga yang lainnya, maka ini bayanun, keterangan iddati, banyaknya atau jumlah hukukin, hak-hak kewajiban bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Jadi 6 ini kalau kita terapkan dalam kehidupan, tidak mungkin kita akan bertengkar, tidak mungkin kita akan berkelahi. Kalau kita didoakan senang, doakan mereka. Kalau kita disalam menjawab, maka ketika dia salam, jawab salam mereka. Al-haqqul awal as-salam. Nah, ini kewajiban yang pertama ketika kita berjumpa dengan orang muslim, salam. Baik yang kita tahu orang itu atau kita tidak mengenal, tapi ada ciri-ciri dia itu keislamannya. Mungkin pakai sarung, pakai kopiah, atau yang lainnya. Kita tahu assalamualaikum, dia menjawab waalaikumsalam, alhamdulillah. Dia tidak bisa menjawab karena mungkin dia tidak tahu bagaimana menjawab, tidak mengapa. Yang penting jadilah kita orang yang awal berbuat baik. Fassalamu sunnatun muakkadatun. Salam ini adalah sunnah yang ditekankan, maknanya mendekati yang wajib. Makanya beliau mengatakan fa idza laqitumu fasallim alaihi. Apabila kamu berjumpa dengan orang muslim, sampaikan salam. Ya, ini sunnah muakkad, maknanya mendekati perkara yang wajib. Bahkan juga dikatakan wajib, karena beliau mengatakan idza laqitahu, ini penjelasan secara umum, lain dengan perintah.
Kalau pemberitahuan dengan perintah itu lebih kuat pemberitahuan, karena pemberitahuan itu bisa mengandung yang wajib, bisa mengandung yang sunnah, bisa mengandung pula yang mubah. Kalau wajib tertentu dia, ya, perintah wajib. Makanya Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Nah, itu dalam hadis. Maka bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu. Kalau melaksanakan sunnah lebih luas. Jadi kewajiban itu sedikit kalau kita bandingkan amal sunnah. Dan mengamalkan sunnah ini banyak faedahnya. Ketika orang itu lupa mengamalkan yang wajib berupa sholat, maka dengan sholat sunnah akan menutup kekurangan kita yang wajib. Itu faedah kita mengamalkan sunnah. Selanjutnya, wa min asbabi ta'alufil muslimin. Ini secara hukum duniawi. Dengan kita menyampaikan salam itu menjadi sebab lunaknya hati orang muslim. Kalau kita salami senang dia, berarti orang itu senang dengan kita. Kalau kita sapa senang dia, berarti orang itu senang dengan kita. Makanya upayakan kita berjumpa dengan kaum muslimin, sampaikan salam, assalamualaikum. Bahkan para sahabat sebelum Umar datang ke pasar itu hanya bermaksud untuk menyebarkan salam. Nah, kita di pasar, assalamualaikum, ya. Tapi kalau jamaah cukup satu. Kalau kita masuk seperti ini, salam cukup satu, assalamualaikum juga. Yang lain nanti mengikuti yang pertama. Jadi tidak kita harus menjawab bersama-sama semuanya, tidak. Cukup di dekat kita yang menjawab, yang lain mengikutinya. Yang nomor 2, watawatihim, ya, menjadi senang. Berarti orang itu senang dengan saya disalami. Itu fitrah kita. Itulah anjuran salam. Pertama, menjadikan lunaknya, lembutnya hati kaum muslimin. Yang nomor 2, timbul kesenangan. Kenapa? Bila kita menyapa dia, berarti orang itu senang dengan kita, karena kita disapa. Tapi kalau tidak disapa, mungkin orang itu kok berarti saya ini kesalahannya apa ya. Tapi kalau disapa, bagus dia. Apalagi salam, yang paling bagus salam dulu, assalamualaikum. Karena itu doa, semoga Allah Ta'ala memberi keselamatan dirimu. Kama huwa masya, itu sebagaimana ini kita saksikan, ya, ketika kita tidak tahu fulan itu siapa, salam, berjabat tangan. Dari mana Anda? Ya, ini siapa? Muncul dengan salam itu, nanya dari mana? Si orang tuanya siapa? Kamu di mana? Kamu dari mana? Muncul banyak kebaikan. Wa kama yadullu alaihi, dan sebagaimana yang ditunjukkan alaihi kepadanya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabdanya beliau ini? Wallahi, beliau bersumpah. Bolehnya kita bersumpah, tapi harus nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi, waimullah. Tidak boleh bersumpah mati saya. Tidak boleh. Karena bersumpah ini menjadikan Allah Ta'ala sebagai saksi kebenaran bicara kita. La tadkhulul jannata, kamu tidak akan masuk surga. Ini sumpah beliau. Masuk surga ada syarat, tapi syaratnya mudah kalau kita tahu. Wallahi, demi Allah, beliau bersumpah untuk mengambil perhatian yaitu sahabat di depannya. La tadkhulul jannata, kamu tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sejak kamu beriman. Kunci masuk surga adalah iman. Ini harus kita pahami. Kunci masuk surga adalah iman. Wala tu'minu, dan kamu tidaklah beriman hatta takhabu, sehingga kamu menjalin kecintaan dengan saudaramu. Kita cinta istri kita karena dia banyak membantu kita. Kita cintai anak kita karena Allah Ta'ala membuat kita senang terhadap anak. Kita cintai suami kita karena dia yaitu mencarikan nafkah untuk kita. Ini orang yang paling baik. Makanya kita tidak menjumpai dalam Islam itu kerusakan. Yang dijumpai orang kufur karena mereka berdasarkan hawa nafsu. Orang muslim berdasarkan dengan dalil. Kemudian setelah beliau mengatakan bahwasanya kamu tidak akan masuk surga kecuali beriman dulu, dan kamu tidak akan beriman kecuali saling tahabu, menjalin kecintaan kita pada orang muslim, karena ada kesamaan dengan tauhidnya,
ada kesamaan yaitu mengakui nabinya, mengikuti sunnahnya, ada kesamaan pula ta'awunnya. Lalu beliau mengatakan, afala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepadamu hai para sahabat. Ini cara beliau mendakwai sahabat, cara beliau mendakwai umat. Maukah aku kabarkan kepadamu bisyai'in, dengan sesuatu, idza fa'altumuhum, kalau kamu mau mengerjakan, mau melaksanakan perintahku ini, tahabbtum, kamu akan timbul saling kasih sayang menyayangi. Ternyata menjalin hubungan orang ini tidak harus dengan uang, karena Allah menjadikan ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang sakit, ada orang sehat. Tapi beliau menjadikan hubungan kita baik dengan saudara kita dengan salam, karena salam itu paling mudah kita ucapkan, dan menunjukkan kalau orang itu mau salam berarti menunjukkan hatinya senang dengan yang disalami. Idza fa'altumuhu tahabbtum, apabila kamu lakukan apa yang aku wasiatkan kepadamu hai umatku, maka akan terjalin kamu kecintaan dengan yang lain. Tahabbtum, dan ketika sudah terjalin kecintaan, hilang permusuhan. Makanya seringlah kita mencoba di pasar, walaupun ibu-ibu, assalamualaikum, boleh alam atau assalamualaikum, supaya dia nanti lama-lama, oh ya saat disalam, dia merasa berarti orang itu berbuat baik kepada saya. Sampaikan salam. Bahkan juga para sahabat datang ke pasar dalam rangka menyampaikan salam. Kenapa? Afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Kalian cuma yang orang muslim, ya, bukan orang kafir. Kalau orang kafir tidak kita salam, kecuali orang kafir mendoakan kita assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, itu namanya imbal balik. Ini yang pertama, yaitu wajibnya anjuran kita supaya menyampaikan salam, terutama terhadap keluarga kita, tetangga yang lainnya, agar hati menjadi lurah. Sesuatu yang menjadi kebencian menjadi kelapangan karena sebab kita menyampaikan assalam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia beda'u, memulai, man laqiyahu bis salami, ya, ketika berjumpa beliau dulu menyampaikan salam, bukan menunggu disalami oleh orang. Assalamualaikum. Nah, ya, senang saja. Ya, kalau bisa jawab waalaikumsalam. Berarti terfikir, terlintas dalam pikiran orang disalami, oh dia berbuat baik kepada kita. Kadang kalau orang bertemu dengan orang hanya diam, tidak boleh. Sampaikan. Kalau kita tahu itu ada tanda-tanda keislaman. Tapi kalau dia pakai salam tidak boleh. Kecuali kalau mereka menyampaikan kita sampaikan karena membalas kebaikan sedia. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabta'u man laqiyahu bis salam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan siapapun yang dia menjumpai dengan salam. Wa yusallimu ala sibyan, bahkan beliau itu menyalami anak kecil yang main-main, bahkan juga pernah menangis assalamualaikum, menjadi senang sedia, merasa dimuliakan oleh orang yang lebih tua, ya. Wa yusallimu ala sibyan idza marra bihim, ketika beliau melewati anak kecil. Bukan hanya orang-orang punya ilmu saja disampaikan salam, para ustadz atau para kiai, bukan hanya itu. Semua kaum muslimin berhak untuk kita doakan supaya selamat sedia. Nah, ini termasuk amalan beliau yang menjadi sebab banyaknya orang masuk Islam. Oh, berarti beliau itu orang bagus, karena saya ini didoakan supaya selamat. Selanjutnya, was-sunnatu, menurut sunnah, ini menurut sunnah, ay sallimas saghiru 'alal kabir, agar anak yang kecil ini menyalami yang besar. Makanya kita perlu punya, bila punya anak di nasihati. Nah, kalau ada tamu salam tuh. Baik itu umpamanya putri-putri kita, kalau ada tamu salami dulu sedia. Itu kita ajari, karena kita mendidik kebaikan anak, kebaikan untuk orang tua. Was sunnah, menurut sunnah maknanya paling mulianya an yusallimas saghiru, hendaknya yang kecil itu menyalami alal kabir, orang sudah lanjut usia,
baik lanjut usia di dalam masalah umurnya atau lanjut usia pula di dalam kedudukannya. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit menyalami yang banyak. Umpamanya kita sedang berjalan 3 orang, lalu di masjid banyak, assalamualaikum, salah satunya saja mewakili salam, yang sedikit menyalami yang banyak, tersebar kebaikan. Waraqibu, ini untuk orang yang berkendara. Waraqibu 'alal masi, kita naik mobil ketika kita tahu di jalan raya, ya kita pelan dulu, assalamualaikum. Jadi naik sepeda menyalami orang yang berjalan kaki. 'Alal masi, untuk orang yang berjalan kaki. Tapi kalau mungkin dia tidak tahu aturan sunnah ini, yang naik sepeda tidak mau menyalami, yang berjalan kita boleh menyalami assalamualaikum ketika naik mobil dia. Ya, kita sebarkan supaya terjadi ikatan, yaitu kesenangan dalam hati kita. Walakin, akan tetapi, idza lam yakum bis sunnah, dia tidak mau melaksanakan sunnah ini, maknanya tidak mau salam karena tidak tahu. Padahal menyampaikan salam itu lebih mudah. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Man huwa aula biha, yaitu terhadap orang-orang yang lebih mulia. Ya, seorang murid salam kepada seorang gurunya. Ketika seorang guru ini kurang pemahamannya, maka yaitu murid menyalami guru. Atau seorang ustaz bagaimana menyalami muridnya, itu senang dia. Oh, berarti ustaz ini senang dengan saya. Timbul kalimat assalamualaikum terlintas dalam hatinya, yaitu kelapangan jiwanya. Wa idza lam yusallimul qalil, bagaimana kalau apabila kelompok sedikit ini tidak mau menyalami, fal yusallimul katsir. Fal yusallimil katsir, maka hendaknya bersalam yang banyak ini liyakhuzal ajra, supaya mendapatkan pahala. Ya. Inilah baru salam ini kita. Subhanallah, kalau kita amalkan dalam rumah tangga, tetangga yang lainnya, tidak akan terjadi permusuhan. Makanya permusuhan lebih banyak dari orang kafir karena mereka tidak mengerti tentang kaidah-kaidah dalam Islam. Qala Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu, semoga Allah taala meridainya. Kalau kita menjumpai hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah taala memberi rahmat dan juga kelapangan baginya. Ketika berjumpa sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ketika kita jumpa kaum muslimin, gimana? Hafidahullah, kalau dia masih hidup. Ketika kita menjumpai orang yang sudah meninggal dunia, rahimahullah. Selalu baik lisan kita ini kepada semua kaum muslimin. Bahkan juga ketika kita menjumpai wanita berjalan, kalau kita menyampaikan salam khawatir fitnah, kita salam dengan hati, assalamualaikum. Atau banyak assalamualaihinna, assalamualaikum boleh. Tetapi kalau mengandung fitnah tidak boleh. Para ulama memang kita masih muda, kemudian ada wanita yang cantik jalan, kita salam, nanti timbul fitnah. Kita salam dengan hati, ya Allah selamatkan dia, assalamualaikum boleh. Itu dijelaskan, yaitu keterangan dari Syekh Jamil Zainu hafizahullah ta'ala dan juga yang lainnya. Qala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, berkata sahabat Ammar bin Yasir, semoga Allah meridainya, salasun, ada 3 perkara. Man jama'ahunna, siapa orang muslim mengumpulkan 3 perkara ini, faqad istakmalul iman, faqad istakmalul imanu, berarti telah sempurna imannya. Ternyata cari pahala itu lebih mudah daripada cari rezeki. Belum tentu dia kepanasan, kehujanan dapat rezeki. Tapi mencari pahala mudah. Di rumah kita bisa mencari pahala. Berjumpa dengan orang kita bisa mencari pahala. Pertama, al-insafu min nafsika. Kita harus berbuat adil terhadap diri kita. Nah, ya.
Berbuat adil itu meletakkan suatu pada tempatnya. Waktunya sholat dia sholat, waktunya berzikir dia zikir, waktunya dia membaca Al-Quran itu berbuat adil. Al-insafu min nafsik, berbuat adil kepada dirimu. Yang nomor 2, wa badlus salam, menyampaikan salam. Kepada siapa? Lil alimi, untuk orang-orang punya ilmu. Orang ilmu, karena kita menyalami orang punya ilmu hanya mendoakannya. Wal infaqi, dan juga wal infaq, dan kita hendaknya berinfak minal iktar ketika kita takut kemiskinan. Nah, paling banyak infak itu ketika kita merasa kekurangan duit, ada tetangga kita butuh bantuan, kita bantu, itu paling mulianya harta. Karena ada rasa kita ini khawatir kalau dengan uang pas-pasan yang kita infakkan itu khawatir kita miskin. Tapi dengan kita melepaskannya, bahwa Allah Ta'ala telah menerima amal mereka, ya. Jadi paling baiknya sedekah itu bukan ketika kita hanya duit kita banyak kita sebarkan. Ketika duit kita pas-pasan, ada orang miskin butuh, kita sumbang, kita bantu, itu paling mulianya sedekah. Karena dia harus melawan nafsunya untuk berbuat baik, mendahulukan kepentingan saudaranya. Makanya Rasulullah SAW ketika menjumpai orang meminta tidak pernah ditolak sampai habis. Dan orang beramal soleh itu untuk dirinya sendiri. Dia bersabda, man amila salih, Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal baik itu untuk dirinya. Kita salat untuk diri kita, kita berinfak untuk diri kita, walaupun benda itu melompat atau diterima oleh orang lain, tetapi pahalanya untuk kita. Makanya tidak ada para sahabat yang bakhil, tidak ada para anbiya yang bakhil, karena mereka tahu orang beramal soleh untuk dirinya. Seperti orang makan, yang kenyang dirinya, tidak bisa yang lain kenyang. Yang orang yang minum, dia yang segar tenggorokannya. Dan itu bukti dari ayat, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh itu untuk dirinya. Tidak ada orang bisa mencuri pahala atau pinjam pahala. Banyak orang pinjam duit, marah karena tidak kembali. Ketika ada orang minta nasihat, kita nasihati, menjadi paling baiknya umat. Selanjutnya, ya, jadi ada 3 di sini. Seorang lagi, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, ada wasiat 3 perkara. Apabila orang ini mengumpulkan 3 perkara ini, mengamalkan 3 perkara ini, sempurna iman. Bukankah kita punya rumah yang paling bagus, kendaraan kita disuruh milih-milih yang bagus, ya. Apapun fitrah manusia ingin yang bagus, yang sesuai dengan fitrahnya. Bagaimana dengan iman? Tidak ada yang bisa melebihi kenikmatan iman. Pertama, kesempurnaan iman apabila dia berlaku adil untuk dirinya. Al-insafu min nafsi. Yang nomor 2, menyampaikan salam terhadap orang punya ilmu. Ya. Karena alim, ya, menyampaikan ilmu ada orang punya ya ilmu, berarti mendoakan dia supaya meningkat kebaikannya. Yang nomor 3, wal infaqu minal iktar. Dia mau berinfak walaupun hatinya merasa khawatir kemiskinan. Wa idza kana bad'u salami, apabila kita memulai salam ini sunnah, ya, fa inna raddahu fardhu kifayah, maka menjawabnya salam ini fardhu kifayah. Jadi menyampaikan salam adalah sunnah, menjawabnya fardhu kifayah. Maknanya begini, kalau ada orang masuk di rumah kita banyak orangnya, assalamualaikum, itu amalnya orang yang menyampaikan salam. Tetapi yang wajib menjawab salam ini tidak harus semuanya, bisa diwakili salah satu, ya. Jadi orang banyak tidak harus dalam satu masjid menyampaikan salam, tidak, salah satu yang dekat dengan orang menyalami. Ini dengan dasar hadis nanti akan kita baca, ya. Jadi ketika kita mau salam, maka yang jamaah banyak cukup menjawab yang paling dekat dengan si dia. Yujzi'u 'anil jama'ati wahidatun. Cukup menyalami orang banyak itu 1 orang. 6. Selanjutnya,
Fa inna radda, maka sungguhnya menjawab salam fardhu kifayah, maknanya cukup ada yang mewakili, tidak harus salam semuanya. Idza qama bihi, apabila sudah ada yang menjawab satu, man yakfi, yaitu orang yang dia mau menjawab, ajza'a anil bakin, maka cukup yang lainnya diam. Ya, jadi kalau ada salam, jadi datang satu ustadz masuk ke masjid atau masuk ke kelas, assalamualaikum, tidak boleh menjawab semuanya, yang dekat menyampaikan salam. Qala ta'ala, maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa nomor 86, wa idza khuyyitum bitahiyatin, maka apabila kamu itu disalami dengan satu salam atau dimuliakan dengan satu kehormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka sampaikan yang paling baik, tua atau jawab misalnya gini, ada orang mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Ketika yang salam assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, itu seimbang. Tetapi kalau mereka mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, itu lebih, berarti kita mendapatkan keuntungan. Ya, saya ulang lagi, wa idza khuyyitum, apabila kamu itu disalami, ditahiyatin dengan satu salam, fahayyu, maka jawablah salam itu bi ahsana minha, dengan paling baik. Kalau kita dikasih, bagaimana kita ngasih yang lebih banyak. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sudah wabarakatuh, dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada tambahan yang lain. Inilah adab kaum muslimin, ya, terutama kita pada istri. Kalau marah dengan istri, kita salam jadi lunak. Oh, berarti suami saya itu tahu kalau saya ini salah, dimaafkan, ya. Nah, terutama anak kita ajari, ya. Demikian juga ketika ada tamu, ketika dia tamu dia pakai salam, kita salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ibda bis salam, mulailah kita salam, karena orang kadang-kadang masuk ke rumah dia tidak mengerti, maka kita yang beri pengertian pada mereka. Fala yakfi fi raddis salam, tidak boleh kita menyampaikan salam ini ayaqula ahlan wa sahlan, selamat datang, itu bukan salamnya kaum muslimin, ya. Jadi kita bukan ahlan wa sahlan, selamat datang, ya, telah tiba, ya, tetapi kita menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi. Lianna laisat aksana minhu, karena kalimat ahlan wa sahlan itu bukan lebih baik daripada salam. Assalam lebih bagus, karena assalam itu nama Allah. Assalamu, ya Allah kau penyelamat, maka selamatkanlah saudara kami ini. Assalamualaikum, keselamatan dari Allah Ta'ala untuk dirimu, ya. Ini perlu kita pahami makna assalam itu nama Allah. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Jadi kita menyebut assalamu itu nama Allah, kita sebut ya Allah engkau penyelamat, selamatkan saudara saya. Nah, fa idza qala assalamu alaikum falyaqul wa alaikumussalam, ini seimbang. Jadi enggak nambah, tidak mengurangi. Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak boleh dia assalamualaikum lalu kita menjawab waalaikum, tidak boleh. Karena dia berbuat baik pada kita, minimal kita jawab semisalnya atau dijawab lebih. Assalamualaikum warahmatullahi, jawab kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini timbul kelapang dalam hati. Seorang istri suami ketika dia bertengkar, assalamualaikum. Kalau dia mau berarti dia dengki, tetap kita salami, karena salam ini penyejuk hati dan juga penghilang rasa kebencian. Nah, misalnya lagi falyaqul wa alaikumussalam, waalaikumsalam. Wa in qala ahlan, apabila mengatakan ahlan wa salam, falyaqul ahlan misalan bimasalin. Tapi yang bagus kita ahlan wa salam, kita jawab assalamualaikum, tidak mengapa, karena itu tuntunan dari Allah Ta'ala. Idza laqitumuhum fasallimu alaihim. Wa in zata tahiyatan fa huwa afdal. Kalau kita menjawab lebih daripada salam mereka itu utama. Contohnya
mereka mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, dengan senyum kita. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya, ini hal yang perlu kita pasarkan untuk diri kita dan perlu kita kembangkan terutama untuk keluarga kita, sehingga kita dengan selalu menyebut assalamualaikum kita akan diselamatkan oleh Allah. Selanjutnya al-haqqus tsani, hak yang nomor 2. Hak pertama tadi apa? Ya. Hak pertama apa tadi? Mengucapkan salam dan juga menjawab salam. Yang nomor 2, idza ta'aka fa'ajibhu. Maknanya idza ta'aka, apabila mengundang kamu, yang diundang itu orang muslim, yang mengundang orang muslim, fa'ajibhu, datangi ketika kita mampu. Kemudian undangan itu ada macam-macam. Makanya kita ini kalau mengadakan walimah, yang diundang yang paling dekat dulu. Jangan dipilih hanya orang kaya, ya, karena paling jeleknya itu makan itu diundang orang kaya, kemudian tidak diundang orang miskin. Syarrut ta'amus ta'amul walimah. Paling baiknya, paling jeleknya makan walimah. Du'iya, diundang orang tidak mau makan karena kayanya, dan tidak diundang orang yang ingin makan, itu orang miskin. Kalau orang miskin ini doanya dikabulkan oleh Allah. Makanya beliau mengatakan abghuni ad-du'afa, bahwa kepada orang miskin itu. Fa innakum la turzaquna illa bi du'afaikum. Tidaklah kamu itu mendapatkan rezeki kecuali dengan menyumbang saudaramu yang miskin. Subhanallah. Ya, makanya banyak ayat yang berpenjelasan kepada kita wajibnya kita berinfak kepada orang yang sangat membutuhkan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu untuk orang fuqara. Fuqara itu maknanya orang punya kekayaan 1 tahun tidak cukup 6 bulan. Orang itu orang fuqara. Orang miskin punya kekayaan 1 tahun tidak cukup 1 tahun, tidak cukup, mungkin cukup hanya 7 bulan. Jadi orang yang miskin, fuqara kita dahulukan fakir, karena butuh bantuan. Terutama kalau kita, yaitu ada walimah. Dulu kan kita biasanya orang Jawa, ya sebelum mengundang tetangganya dikasih nasi dulu, dikasih apa itu lauk yang lainnya supaya makan dulu. Karena tetangga ini termasuk bagian orang paling baik dengan kita. Makanya beliau mengatakan bahwa Jibril itu sampai mendoakan yaitu kepada orang-orang tetangga yang baik. Dan inilah perlu kita, kalau kita membantu berbuat baik pada tetangga mesti akan berbuat baik pada kita. Karena orang itu senang kalau diberbuat baik oleh orang, maka dia ingin untuk membalas kebaikannya. Selanjutnya, idza ta'aka, apabila mengundang kamu, fa'ajibhu, maka yaitu penuhilah dengan syarat undangan ini bukan undangan maksiat. Kalau undangan maksiat tidak boleh. Undangan maksiat di masyarakat banyak undangan, yaitu walimah tapi mengundang joget, mendatangkan penyanyi, menjadikan yaitu penari, tidak boleh. Kita tidak boleh mendatangi. Karena Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong kamu dalam urusan dosa dan permusuhan. Kita tidak datang. Demikian juga ada walimah, ada campur laki-laki perempuan, sebaiknya kita datang setelah selesai. Jadi kita datang, yaitu kita menyumbang boleh, tetapi jangan sampai kita datang pada saat kemaksiatan, kecuali kalau kita mau memberitahu. Ini ya, ini yang putri dipisahkan, yang laki-laki dipisahkan. Makanya kalau kita seorang punya ilmu, kalau diminta nasihat atau tausiah, datang ke rumah kita, nasihati dulu. Insya Allah sama hadir. Tetapi dengan syarat wanita yaitu dikasih tempat sendiri, dikasih tabir. Laki-laki sendiri. Dan dengan syarat 2 mempelai ini jangan ditampilkan di depan umum. Kalau wanita ya dihiasi untuk dilihat oleh ibu-ibu tidak mengapa. Laki-laki dia sedia untuk ditampakkan di kalangan kaum pria boleh, karena wanita, karena orang menikah harus
disaksikan oleh orang, supaya tidak timbul ini miliknya siapa. Tapi kalau menikah dengan siri tidak bagus. Wanita aklim yang aklinu bisa aklimu bin nikah, dia mengatakan umumkan pernikahan itu. Ya. Karena kalau sudah diumumkan, oh ini berarti wanita ini suaminya ini, kita tahu. Tapi kalau siri kita tidak tahu, ya. Makanya pernikahan pada zaman beliau selalu diumumkan. Nah, maknanya idza ta'aka ila manzilihi, apabila kami itu diundang ke rumahnya, ditanawuli ta'amin untuk makan, ya. Kadang-kadang kita punya kelebihan atau kalau mengundang orang banyak tidak mungkin, tetangga paling dekat kita undang. Au ghairihi, atau untuk keperluan yang lain, fa'ajibu, maka penuhi undangan itu dengan syarat tidak memadarkan diri kita. Makanya kita kaum muslimin wal muslimat kalau mengundang jangan orang yang jauh. Di Pamekasan mengundang orang Jakarta. Tapi kalau mereka pesen, nanti kalau kamu menikahkan putrimu atau anakmu, saya beritahu ya, boleh, karena itu wasiat sedia. Tapi jangan sampai kita memberatkan orang. Kalau kita merasa diberatkan orang tidak mau, jangan memberatkan orang. Terutama ketika kita dalam keadaan walimah yang paling bagus, tetangga yang dekat. Mencari dzul qurbah, tetangga yang paling dekat. Fal ijabatu ila da'wati sunnatun muakkadatun. Ya. Memenuhi undangan, terutama undangan taklim, undangan pula untuk kebaikan, undangan pula yaitu untuk yaitu tasyakuran atau yang lainnya, kita datangi dengan syarat tidak memadorkan diri kita. Makanya orang mengundang jangan sampai tepat waktu sholat. Undangan paling bagus itu singkat saja. Beliau kalau mengundang para sahabat, ya ketika beliau menikah, enggak seperti kita. Jadi datang dikasih makan, pulang. Datang dikasih makan, pulang. Datang dikasih makan, pulang. Dan itu biayanya ringan, pahalanya banyak. Tapi sekarang harus ada kuwadi, harus ada juga tempat-tempat yang sifatnya keramaian yang lainnya. Bukan tidak boleh, tapi itu mubadzir, dan juga harta yang dia gunakan itu seandainya diinfakkan untuk fakir miskin lebih utama. Karena orang Islam itu hidupnya sederhana. Tidak seperti orang kufur yang menampakkan sekarang. Nah, ada orang kaya dia mengundang di hotel boleh. Ya, kan tapi seandainya kekayaan menyewa hotel 3 juta kita bagian fakir miskin tetangga lebih utama. Ini perlu kita menjadi contoh yang baik, karena Allah telah menjadikan mukmin itu uswatun hasan, menjadikan beliau uswatun hasan, contoh dalam kehidupannya, cara sholatnya, contoh dalam pernikahannya beliau dengan istri-istrinya itu sudah ada di dalam hadis, bahkan juga disebutkan dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya sampai di mana tadi? Baik. Kemudian 5 fihi nanti dulu. Ya. 5 fihi min jabri qalbid da'i. Karena kalau kita mengundang dan kita didatang itu menunjukkan hati orang yang mengundang ini baik. Kita mengundang saudara kita, itu menunjukkan hati kita senang dengan saudara kita. Wajal bil mawaddah, dan menarik kecintaan. Wal ulfa, dan menarik pula kelembutan supaya kita menjadi orang yang lembut. Ketika saudara kita mengundang kita, ketika kita diundang timbul perasaan, wah, orang dulu mengundang kami, kan sekarang kami diundang, maka kami akan mendatangi. Imbal balik kebaikan. Wal ulfati, dan juga menjadi lembut. Orang itu apabila sering bertemu dengan istrinya jadi bagus, sering bertemu dengan suaminya menjadi bagus, sering bertemu dengan anak menjadi bagus. Bagaimana sering bertemu dengan tetangga? Oleh karena itu ada juga ketika kita safar, ya, pulang dapat oleh-oleh, kasih tetangga ini. Sekalipun itu hanya satu suap nasi atau satu buah, ya, karena tetangga ini adalah yaitu paling baiknya dengan kita. Ketika kita pergi titip sesuatu dijaga oleh tetangga kita.
Wa yustasna min dzalika, dan diperkecualikan walimatul urs. Ketika ada pernikahan ini sunnah muakkadah, mendekati wajib. Karena walimah ini adalah persaksian orang secara umum bahwa si fulana telah menikah dengan si fulan. Kecuali kalau ada udzur, kita banyak ada kewajiban yang sama-sama, kita mengajar, kita izin, ya. Atau kita sedang dalam keadaan pegawai yang itu harus kita penuhi karena kita digaji, tidak makanya, yaitu kalau bisa para pengundang walimah ini melihat keadaan setempat. Jangan sampai kita mengadakan walimah pas setelah zuhur, karena itu capek-capeknya orang. Dan waktu qailula istirahat siang hari. Kalau bisa dia waktunya tepat dan juga hanya sebentar saja. Walaupun tidak ada mau'idhah khasarah tidak mengapa, karena mengundang untuk makan. Dan makan pulang. Jadi upayakan tidak dalam keadaan waktu yang malam mengganggu orang tidur, apalagi pakai sound system. Ya, yang keras sekali itu mengganggu. Ada anak tetangga kita sakit, tidak mungkin dia akan datang kepada orang punya gawe itu, anak saya sakit jangan tidak mungkin. Makanya ini perlunya adab kita kaum muslimin. Kalau kita yaitu memperhatikan syariat-syariat Islam itu mudah. Nah, yuridullahu bikumul yusra. Allah mendaki kamu itu supaya mudah. Wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala tidak mendaki kamu itu kesulitan. Makanya orang sholat tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Nah, tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Orang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, boleh menerima zakat. Inilah kebaikan Islam yang harus kita sebarkan di tengah umat. Fa innal ijabata, maka mendatangi ila da'wati ilayya, bagi yang mengadakan walimah arus, wajibatun, wajib. Ya. Karena apa? Kalau kita mengadakan satu pernikahan, tidak ada orang yang datang, sedih kita. Timbul apa orang itu benci dengan saya. Tapi kalau datang senang dia. Namun kalau kita diundang walimah, itu biasanya diundang satu orang. Tidak boleh kita bawa anak 3. Kecuali satu makan ini kita kasihkan anak kita boleh. Dan nanti biasa walimah ini yang diundang itu orang dan sudah disiapkan jumlah menunya. Kalau sampai kurang kasihan dia. Jadi kita punya anak namanya menangis bawa, tapi kalau kita dikasih 2 atau 3, Pak, cukup 1 saja. Kita makan dengan anak kita. Supaya nanti jatah yang dihitung oleh tuan rumah ini tidak berkurang. Baik, kita lanjutkan. Bisyurutin ma'rufatin, dengan syarat kita datang ini syarat-syarat yang terpenuhi oleh syariat, tidak melanggar hukum. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yujib, barang siapa diundang walimah tidak mau datang, asallah faqad asallah, dia durhaka kepada Allah, wa rasulahu, dan maksiat juga kepada rasulnya. Tapi ini dengan syarat, kalau undang-undang itu sunnah, walimah itu sunnah, kita datang. Dan apabila kita ada kesulitan, kita bisa menyampaikan udzur, maaf ini anak sedang sakit, supaya tidak timbul dari mereka, kenapa saya undang kok tidak datang, menyampaikan udzur kita. Dan kalau kita diundang, hendaknya kita yang datang, jangan mewakilkan anak kita yang kecil, sehingga ramai dalam pertemuan, ya. Kalau bisa, ini saya tidak bisa hadir, bisakah yaitu mewakili saya. Oleh karena ketika beliau diundang walimah, ada orang datang ikut kepada beliau, tanya dulu, ini saya diundang, tapi ini ada orang ikut saya, bolehkah orang ikut saya ini masuk dalam undangan ini? Boleh, wahai Nabi. Nah, kalau kita diizinkan kita boleh, kalau tidak diizinkan jangan. Makanya upayakan kita, kalau kita diundang satu, ya yang satu ini saja yang hadir. Nah, kita lanjutkan. Wala'alla qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya mudah-mudahan apa disampaikan oleh beliau ini, idza ta'aka fa'ajibhu, apabila kamu diundang maka penuhilah undangan itu, yasmalu hatta da'wati,
li musa'adatihi, mencakup undangan supaya kita membantu. Pak, misalnya rumah ini mau saya bongkar, kita mengundang tetangga, maka kita bantu dia. Orang bantu orang, Allah bantu. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan yaitu membantu, menolong hambanya selagi hamba itu mau membantu saudaranya. Kalau kita banding, kita membantu saudara kita dengan sedikit, tapi Allah akan membantu kita lebih banyak. Nah, kalau kita punya prinsip-prinsip seperti hadis ini, menjadi orang yang lapang dada. Karena kita ini mencari pahala. Meninggal dunia bukan harta yang kita bawa, tetapi amal soleh. Selanjutnya, yasmalu, mengandung pula hatta ta'wati li musa'atati, sehingga ataupun dia mengundang kita ini untuk membantu di rumahnya, wa muawanati, dan juga menolongnya. Umpamanya ada orang punya rumah mau menaikkan yaitu genteng ya, atau mau menaikkan reng, kita bisa mengundang saudara kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan ini paling baik dan juga menjadi sebab terjalin tetangga yang bagus. Fa innaka ma'murun bi ijabatihi, maka engkau yang diundang wajib memenuhi undangan itu dengan syarat tidak memadarukan diri kita. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga dirimu dulu, wa alikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Jadi kalau ada undangan, sekiranya kita bisa menunda kebutuhan kita, kita dulukan kebutuhan orang mengundang, bagus. Tapi kalau tempuh kita harus menangani keluarga kita, maka kita dulukan keluarga. Kita menyampaikan udzur, maaf hari ini saya tidak bisa hadir karena ada ini urusan keluarga, sakit atau yang lainnya. Nah, fa idza ta'aka li tu'inahu, maka apabila orang muslim itu mengajak kamu, mengundang kamu untuk menolong dia fi hamli syai'in, membawa sesuatu, au ilqa'ihi, atau menurunkan sesuatu, au nahfi dzalika, atau selainnya, fa innaka ma'murun bi musa'adatihi, maka kamu diperintah untuk membantunya. Umpamanya datang ya itu dia itu kan orang pedagang pulang, banyak ibu-ibu yang kasihan suaminya sudah tidak ada, dan kita kalau tahu kita ini dia butuh bantuan tapi dia diam, kita bantu dia. Bisa Bu, saya bantu. Atau orang itu sedang naik mobil, orang itu lanjut usia, kita yang tahu di mobil turun, kita ya bisa kita bantu Pak. Karena orang naik mobil kadang-kadang masih muda, kadang-kadang sudah lanjut usia, kadang-kadang membawa barang yang banyak, punya anak lagi, kita turun. Bisa Pak, saya bantu, tawarkan dulu. Dan itu kebaikan gitu. Mesti mereka memujinya, dan mesti mereka berdoa pada Allah, ya Allah, tolonglah orang bantu saya ya. Ternyata kebaikan Islam itu banyak sekali, tapi harus dengan ilmu. Dengan ilmu kita ingat, kalau kita membantu orang, Allah yang bantu kita. Bantuan Allah lebih banyak daripada bantuan kita kepada seorang. Dengan dasar hadis, wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong hamba ya selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Maka abdu fi auni akhi. Selanjutnya, berikutnya, fa innaka ma'murun bi musa'atati, maka kamu diperintah untuk membantu orang sangat butuh bantuan dirimu, termasuk juga membantu apabila dia mau hutang kepada kita, dan kita tahu hutang mereka kepada kita hutang yang pokok, seperti mamanya sedang yaitu untuk beli beras, atau anaknya yaitu waktunya membayar SPP belum bisa membayar, dan kita tahu ini orang yang baik, bantu. Karena kita membantu, Allah yang bantu kita, bukan kita akan dibantu oleh orang, tapi kita, Allah yang bantu kita. Nah, dengan dasar hadis al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ala ba'd. Orang mukmin terhadap orang mukmin ya, perumpamannya apa? Seperti bangunan. Bangunan terdiri batu, pasir, semen, kapur.
Itu kalau dia pisah-pisah tidak akan wujud bangunan. Jadi beliau mensifati orang mukmin terhadap orang mukmin seperti bangunan, bukan seperti air, seperti bangunan yang kokoh. Yang bangunan itu manfaatnya untuk melindungi badan kita dan untuk melindungi pula barang-barang kita miliki. Makanya setiap manusia ingin dia punya rumah untuk berteduh dia, untuk beristirahat dia, untuk menimbun barang-barang yang mereka miliki. Jadi beliau mengatakan al-mu'minu lil mu'min, orang mukmin terhadap orang mukmin, bukan al-mu'minu lil kafir. Orang mukmin terhadap orang mukmin kal bunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'du ala ba'din, yang saling kuat menguatkan. Jadi beliau mengumpamakan orang mukmin seperti bangunan yang kokoh, yaitu tempat beristirahat mereka. Al-haqqus salis, hak yang nomor 3, idastan sohaka fansohu, kalau mereka minta nasihat kepadamu, nasihati. Terutama orang punya ilmu. Bahkan orang punya ilmu itu kalau ada orang minta nasihat senang dia, berarti orang itu ingin baik untuk dirinya. Nah, berbeda orang minta duit belum tentu orang ngasih. Tapi kalau minta nasihat, senang orang punya ilmu itu menasihati. Tapi kalau ada orang minta nasihat kepada kita, kita tidak tahu ilmunya, jangan menasihati. Saya tunjukkan nanti orang, saya ajak, ya kamu kepada orang bisa menasihati sampean, boleh ya. Jadi kalau ada orang minta nasihat dari kita, kita tidak tahu, jangan nasihat. Kita bawa pada orang punya ilmu, dan kita membawa dia pada orang punya ilmu termasuk membantu dia. Yakni idza jaa ilaika, maknanya apabila datang kepadamu, yatlubu nasihataka lahu, dia ingin minta nasihat. Namanya ada orang ya, dia ini ibunya bertengkar dengan bapaknya, minta nasihat, cari. Nah, kamu harus bersabar, nasihati satu sama lain, dan cari kenapa bertengkar orang tua ini. Nah, kita nasihati. Tetapi kita minta nasihat jangan sampai merugikan orang yang diminta nasihat. Pilih waktu-waktu yang bagus. Kalau perlu kita punya telepon. Pak, saya ini ada kesulitan dalam rumah tangga. Kapan saya bisa menghadap kepada Bapak? Nah, karena kita minta, tergantung kepada yang memberi. Jangan sampai kita minta nasihat notok pintu jam 1 siang atau malam jam 10, itu bukan pada tempatnya. Karena waktu istirahatnya orang. Ya betul-betul kalau bisa minta, karena kita diminta. Saya mau minta nasihat kapan saya ini bisa datang ke rumah bapak atau ibu. Kalau seorang ibu minta nasihat dari ibu. Nah, dengan demikian ketika kita diminta nasihat dan cocok dengan waktu kita, kita akan lapang dada menasihati mereka. Selanjutnya, li'anna hadza minad-din, karena nasihat itu bagian daripada agama. Mana dalilnya? Ad-dinu an-nasiha. Agama itu isinya menasihati. Nasihat itu membersihkan kotoran-kotoran jiwa kita, melapangkan hati kita yang sana kita merasa kesempitan. Jadi ad-dinu an-nasiha. Agama ini isinya menasihati. Kenapa harus menasihati? Karena orang itu banyak dosanya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwab. Itu artinya semua anak Adam pasti salah, karena anak Adam punya hawa nafsu. Bahkan kadang-kala hawa nafsunya menjadi raja, keimanannya yang di belakangan. Makanya kita hendaknya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita bisa menyerang hawa nafsu kita. Ad-dinu an-nasiha, agama ini isinya nasihat. Makanya kalau kita berkhutbah, upayakan kita tahu manfaat khutbah ini untuk para jamaah. Demikian juga kalau kita sedang diminta nasihat pernikahan, bagaimana kita bisa menasihati seorang laki-laki yang itu beda dengan wanita, nasihati suami, nasihati istri. Itu ada manfaatnya. Jangan kita membual, yaitu tertawa, kemudian yaitu membuat orang lain seperti tertawa, tidak boleh. Nasihat itu dari agama Allah. Ad-dinu an-nasiha. Nah, menyampaikan nasihatnya pertama harus lillah, karena Allah. Lillah. Tidak boleh karena ujub supaya dikatakan orang penasihat. Lillah.
Makanya dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah, meninggalkan larangan. Wali kitab dan juga nasihatnya harus berpegang teguh, bersandar dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Tidak boleh kita menasihati dengan pemikiran kita, karena Al-Quran wahyu Allah. Nah, ini paling baiknya nasihat, ya. Wali kitab kita carikan ayat, wali rasuli dan juga kita carikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan muncul dari perasaan kita. Perasaan ini bukan agama. Agama itu adalah kitab Allah dan juga hadisnya, kemudian juga wali a'immatil muslimin. Dan juga hendaknya kita menasihati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kenapa pemimpin kaum muslimin harus dinasihati? Karena mereka banyak masalahnya. Ya, pemimpin dalam rumah tangga lain pemimpin dalam satu negeri. Dia menghadapi sekian banyak macam. Makanya kita tidak boleh mencela pemimpin. Tidak boleh. Malah paling bagus kita mendoakan pemimpin agar mendapatkan petunjuk. Karena doa itu dikabulkan Allah. Nah, wali a'immatil muslimin, kita menasihati pemimpin orang muslim, dan caranya tidak boleh kita menyebarkan di internet. Dalam satu hadis, man arada ayyan sokhalidi sultani, man arada ayyan sokhalidi sultan, itu hadis yang diriwayatkan oleh Asim dan disahihkan Albani. Man arada ayyan sokhalidi sultanin, siapa yang berminat untuk menasihati pemimpin, fala yabdu ala niyatan, jangan dibongkar secara umum. Kalau kita umpamanya yaitu dinasihati ketahuan oleh tetangga, sebenarnya kita malu. Bagaimana dengan pemimpin itu yang puncaknya kebaikan seorang? Tidak ada orang paling baik kecuali pemimpin, dengan syarat apabila pemimpin istiqomah di atas yang hak. Makanya besok pada hari kiamat Allah memberi naungan 7 orang. Di antara yang paling pertama mendapatkan naungan adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Subhanallah, karena masalahnya banyak. Walaupun dia curang umpamanya, masih banyak manfaatnya pada umat. Para ulama mengatakan orang itu dipimpin oleh pemimpin yang curang selama 40 tahun lebih bagus daripada 1 hari tidak ada pemimpin. Dan itu adalah sabdanya Nabi dan juga perkataan para ulama sunnah. Makanya kita tidak boleh demonstrasi, datang kepada pemimpin menyampaikan yang hak, diterima. Alhamdulillah, tidak, kita sudah menyampaikan hak kita. Wa amatim, dan juga nasihat secara umum. Nasihat secara umum jangan nyebut perorangan, karena kita masuk di masjid. Bayangkan kalau kita sebagai seorang yaitu makmum atau pendengar, kemudian imam itu atau khatib itu hanya kita yang dibahas, maka akan marah setia. Dan orang yang lain yang merasa jamaah yang lain ini merasa tidak salah. Tapi kita hendaknya nasihat secara umum. Ya, nasihat. Wahai saudara-saudaraku, wahai ibu-ibuku umum. Dan kita paling baik menasihati itu, fa inna khairal hadisi kitabullah. Sampaikan ayat Allah. Wa khairal huda, paling banyak petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga beliau ketika menasihati orang Arab disampaikan ayat, padahal mereka orang kafir. Dengan ayat ini Allah Ta'ala akan menjadikan, yaitu Allah akan menjadikan hambanya menerima. Itulah dakwah yang harus kita sampaikan kepada umat. Kalau kita disalahkan tidak bisa. Iya Pak, ini ada ayatnya. Pernah kita ada kasus dengan orang, Pak ini ayatnya Pak, ini tidak boleh kita demikian, ini tidak layak. Dia tidak bisa jawab. Mana ini? Dan mana hadisnya kita sampaikan, hadis Riyadhus Shalihin, ternyata di bawah itu. Dan ini faedahnya kita menasihati dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita menasihati dengan diri kita, mungkin kita akan disalahkan. Itu kan kamu. Tapi kalau ayat orang itu Muslim, kita Muslim tidak mungkin akan menyalahkan ayat Allah. Ya, ini perlu kita pahami bagaimana kita menasihati, yaitu menasihati para ulama. Kita datang dengan lembut, menanya. Mungkin mereka khilaf, tapi kita sampaikan, ini Ustadz atau ini Pak Yai namanya, ini ayat ini ada demikian, bagaimana, saya minta penjelasan. Mungkin dia akan terlintas, oh iya berarti itu tadi saya bicara ini salah, itu cara yang bagus, bukan Bapak tadi keliru. Tapi kita sampaikan ayat.
yang dengan ayat yang kita sampaikan ini mungkin mereka keliru memahami, bisa kembali kepada tafsir. Wallahu a'lam. Selanjutnya, yang nomor 2, amma idza lam ya'ti ilaika, maka apabila tidak datang kepadamu yatlubun nasihata, orang yang minta nasihat itu, fa in kana alaihi dararun, maka jika ada madaratnya, atau isman atau ada dosanya, fima sayuqaddimu alaihi, apa yang akan disampaikan kepadanya, wajib alaika antan sohahu, wajib kamu menasihatinya. Ini maknanya ada orang minta nasihat, ada orang tidak meminta nasihat, tapi kita mampu mendatang, kita datang, ya, dengan yaitu bicara yang bagus. Wa illam ya'ti ilaika, jika dia tidak mau datang kepadamu, bagaimana kita menjadi orang yang nomor 1 berbuat baik pada orang? Ketika mereka ada yang minta nasihat, nasihati. Itu kesempatan yang bagus. Kesempatan baik itu dia datang kepada kita membawa masalah, perlu kita jelaskan yang sebenarnya, sebab dia tahu ini Pak, mestinya ini tidak boleh, dia akan menerima. Tapi kalau dia tidak datang kepada kita, kemudian ada yang kemudian juga perlu kita menasihati, maka bisa kita menasihati dengan orang yang akrab dengan dia, yang punya ilmu. Karena orang itu kadang-kadang dengan si fulan tidak mau, dengan fulan yang lain punya ilmu atau teman akrabnya dia mau. Itu cara kita untuk menasihati supaya nasihat yang kita sampaikan kepada mereka itu diterima. Li'anna hadza min izalatil darar, karena ini adalah menunjukkan menghilangkan kita kemadaratan wal mungkari, dan kemungkaran alal muslimina, kepada orang muslim. Wa in kana la darara alaihi, jika tidak ada madaratnya, fima yaf'alu, apa yang dia kerjakan itu, fala isma, tidak ada dosa bagimu. Walakinnaka tara, akan tapi hendaknya kamu tahu, anna ghairahu, bahwasanya selain dia itu anfa'ulahu, lebih bermanfaat bagi dia. Fa innahu la yajibu alaika, maka tidak ada kewajiban bagi kamu wahai menasihati, antakula lahu syai'an, untuk bicara satu pun, illa ayyan sohaka, kecuali apabila dia minta nasihat kepadamu, fatalzamun nasiha, maka wajib kamu menasihati. Jadi nasihatnya ada 2. Ada kali dia minta nasihat dari kita, itu kesempatan yang baik. Dan ada kalanya dia tidak mau minta nasihat kepada kita karena tidak tahu, maka kita jangan sampai memberi nasihat kepada mereka sehingga menjadi kekerasan bagi mereka. Perlunya kita mendoakan, ya Allah, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, ya Allah berilah pemahaman dia agama, ya Allah berilah pemahaman dia faham dengan ayat. Itu doa. Nah ini perlu yang kita fahami. Yang nomor 4, jam berapa ini? Tanya saya. Cukup. Ya, baik. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan hak yang nomor 4 ini. Mudah-mudahan nanti kita akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala berkumpul, dan juga semoga waktu yang kita gunakan duduk mulai dari sholat subuh sampai sekarang ini ditimbali oleh Allah Ta'ala pahala yang banyak, dan menjadi sebab kita mendapatkan petunjuknya. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.